Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Masih semangat? Masih. Iya. Oke, masih sehat? Masih. Oke, hari ini Ibu akan memberikan materi tentang 7 jurus BK. Potensi. Sebenarnya di sini ada 7 jurus, ya. Iya. Terus yang pertama Ibu akan mempraktekkan jurus ke-1, yaitu tentang kenali potensi. Iya. Sekarang Ibu mau bertanya, potensi itu apa? Yang dimaksud dengan potensi itu apa? Kemampuan itu bukan sesuatu. Potensi yaitu adalah kelebihan yang dimiliki oleh setiap manusia. Contohnya seperti apa? Contohnya potensi itu seperti apa saja? Iya. Seperti juga minat, bakat, ya. Iya. Tentunya setiap siswa memiliki minat dan bakat yang berbeda. Ya. Oke, mari kita lihat di sini, kita baca secara bersama-sama. Ayo, 1, 2, 3. Selamat datang Bapak PK. Sekarang kalian dan menemukan telaga air. Di sini kalian akan lebih mengenal diri untuk mengembangkan cara berpikir, merasakan potensi diri yang mengalir, mengoptimalkan energi baik semakin hati-hati berpikir. Selamat datang para pendekar. Sekarang kalian tiba di padang diri untuk mengoptimalkan cara berpikir. Ya. Terus kita lanjut sekarang. Ya. Siapkan HP ya, kita mau praktek tentang asesmen, yaitu simulasi asesmen. Simulasi ini berguna untuk mengukur tes kemampuan siswa, baik itu minat, bakat dan potensi. Sekarang mari kita praktekkan. Buka HP masing-masing ya. Buka HP-nya. Kita buka Google-nya ini ya. Langsung ke pintar ID tes kemampuan. Silakan diketik ya. HTTP Aku Pintar ID tes kemampuan. Ayo. Sudah bisa masuk? HTTP diketik saja. HTTP tentang simulasi asesmen ya. Simulasi asesmen itu berbentuk tes kemampuan akademik ya. Baik kemampuan minat, bakat maupun potensi. Sekarang kita buka dulu HTTP Aku Pintar ID tes kemampuan. Ya. Sudah bisa masuk? Sudah bisa masuk? Tes kemampuan HTTP bisa toh? Ya. Yang sudah bisa masuk, silakan lanjutkan. Ya. Lanjutkan. Mulai. Ya. Sudah bisa masuk ya. Untuk yang pertama yaitu tes kemampuan dasar. Yang sudah bisa masuk langsung mulai tes. Tes sekarang. Mulai sekarang. Lanjutkan. Mulai. Oke. Ada beberapa siswa sudah bisa masuk ya untuk bisa memulai tes. Yang sudah masuk bisa langsung memulai tesnya. Yang pertama yaitu tes kemampuan. Di situ nanti akan bisa melihat tentang hasilnya ya. Bagaimana siswa itu masuk ke dalam
kategori apa? Ya, ikuti sekarang. Terus tes. Ya, nanti lanjutkan baru mulai. Yang sudah bisa masuk langsung mulai tes, langsung bisa mulai tes. Ya. Iya, jawab dulu. Sudah bisa masuk? Saya mengerjakan, nanti dilihat hasilnya ya. Masuk ke dalam kategori apa dan sebutkan. Contohnya seperti visual atau kinestetik, gitu ya. Nanti disebutkan. Nanti ibu akan bertanya, pilihanmu itu kenapa bisa kinestetik itu kenapa? Gitu. Bisa? Ya. Di screenshot ya. Yang pertama itu tes akademik, yang kedua gaya belajar, yang ketiga tentang karir. Jadi nanti kalau yang pertama sudah selesai tes akademik di screenshot, terus yang kedua tes gaya belajar di screenshot, dan yang ketiga juga sama halnya ya. Oke. Sampai di mana? Di gaya belajar. Dalam puisi, nah itu sangat cocok atau tidak? Nanti di situ ditemukan hasilnya bahwa siswa tersebut masuk ke dalam kategori apa. Tuh, saya memahami apa yang menjadi motivasi orang lain, walaupun mereka menemukan motivasi mereka cocok atau tidak cocok. Gitu. Ya sampai selesai, nanti baru kelihatan muncul hasilnya. Nah, yang tadi sudah disediakan atau visual, yang tes akademik tadi kan sudah selesai. Yang bagaimana? Ya, iya. Sudah dikasih masuk di situ tuh, di dalam situ tuh. Iya, sekarang mulai klik ya, aku pintar. Aku pintar tes kemampuan ya. Baru muncul hasilnya. Lihat hasil. Lihat hasil. Screenshot. Ini baru selesai tes kemampuan yang pertama. Di screenshot dulu hasilnya, nanti dilaporkan. Di screenshot dulu hasilnya. Nah, untuk visual kinestetik ada berapa persen? Jadi nanti ibu akan bertanya apa yang paling tinggi, gitu. Berapa persen yang paling tinggi? Jadi nanti ibu akan bertanya ya, yang paling tinggi apa? Itulah hasilnya kalian. Jadi nanti kalian termasuk ke dalam apa? Contohnya kalau kinestetik sudah di screenshot. Ya, sekarang kita mulai selanjutnya, yaitu tes yang kedua, yaitu tentang gaya belajar. Ya, tes tadi mana? Iya, sudah iya. Lanjut. Yang tes gaya belajar ya. Ada yang sudah selesai yang tes kemampuan? Yang pertama sudah selesai belum? Iya, lanjutkan sampai selesai ya. Sampai selesai, nanti di screenshot lagi ya. Yang seperti kayak tadi. Nanti masuk di dalam kategori apa? Nanti yang terakhir yaitu tentang tes bakat dan karir yang terakhir. Jadi ada 3 tes. Yang pertama kemampuan, yang kedua adalah visual belajar, yang ketiga adalah karir. Bagaimana, sudah selesai? Selanjutnya lihat hasilnya lalu di screenshot ya. Ya, lihat hasilnya nanti di screenshot. Bisa keluar hasilnya kan? Ya, di situ bisa lihat berapa persennya. Nanti kita bisa lihat bahwa yang paling tinggi itu tes apa, gitu. Bisa? Ya, itu hasilnya di screenshot dulu. Terus kita lanjutkan ke tes yang kedua. Jadi yang ini sudah tahu, Berarti tes yang kedua. Yang gaya belajar. Ya, itu klik.
Berkumpullah dengan peserta lain yang memiliki hasil serupa. Nah, ini nanti kita bisa lihat dari ketiga-tiganya ya. Berkumpullah dengan peserta yang memiliki hasil serupa. Contohnya begini, tinggi. Contohnya tadi kayak kinestetik, terus gaya belajar visual matematika, begitu ya. Ya. Terus selanjutnya lakukan diskusi dengan mereka, temukan persamaan dan keragamannya. Jadi nanti kalian melakukan diskusi keragamannya. Termasuk di dalam kategori apa itu? Dominan ya. Sudah selesai dua-dua? Sudah? Ikuti ya. Ya. Gimana? Kalau sudah lanjut. Iya. Ya, tes gaya belajar sudah kan? Ayo berarti sama. Oke, kita lihat di sini. Yang pertama yaitu tentang silakan lakukan asesmen pada tautan berikut ini ya. Tadi sudah dibuka HTML-nya kan? Nah, terus sekarang kita lihat hasilnya. Kita buka dulu. Yang tes pertama yaitu tentang kemampuan. Ya, kita lihat hasilnya. Di situ dilihat. Sudah? Sudah ada salah satu siswa yaitu Anissa. Anissa sekarang buka untuk tes kemampuannya. Untuk tes kemampuannya sudah? Iya. Anissa di situ dapat berapa persen? 70%. Iya, 70%. Apa di situ hasilnya? Auditori ya? Auditori. Iya. Anissa mempunyai auditori ya, pandai merangkai kata, suka menulis, bercerita, mudah mengungkapkan pikiran. Contohnya nanti bisa juga sebagai penulis atau konten kreator begitu. Itu contohnya ya. Bisa juga pembuatan seperti kayak sejenis kayak drama begitu. Berarti Anissa iya, berapa persen? 70%. Iya, seperti itu ya. Di dalam melakukan tes kemampuan ini nanti akan menemukan hasilnya. Contohnya nanti Desta masuk ke dalam tes apa? Contohnya kayak cerdas, logis, matematika, begitu. Berarti nanti Desta termasuk di dalam senang berhitung, menganalisis, menyusun strategi, memecahkan masalah. Itu bisa dipahami sampai di sini. Iya. Jadi manfaat di dalam tes kemampuan ini untuk mengukur keberhasilan siswa di dalam akademiknya. Ya contohnya seperti itu, Desta masuk ke dalam cerdas logis matematika. Terus Anissa masuk ke dalam cerdas verbal linguistik apa? Auditori. Seperti yang Ibu bilang tadi ya, suka bercerita, menulis. Nah, bisa jadi nanti si Anissa menjadi konten kreator. Bisa dipahami sampai di sini yang pertama, yang tes akademik bisa ya, bisa menentukan hasilnya ya. Jadi nanti kalian akan melihat hasilnya ya di situ sesuai dengan pemikiran kalian. Kalian yang mengerjakan berarti sesuai dengan pemikiran kalian. Oke. Next. Sekarang kita ke tes yang kedua, yaitu tentang gaya belajar. Kita untuk tes yang gaya belajar, kita masuk di dalam mana ya? Kategori apa? Tes 36%. Ya, kinestetik 45%. berarti yang paling tinggi apa? Kinestetik yang berapa persen? 45%. Desta di sini termasuk ke dalam kecerdasan kinestetik, yaitu pandai menggunakan tubuh untuk mengekspresikan diri atau menyelesaikan tugas. Di sini Desta nanti bisa
bisa menjadi atlet, penari, atau apa? Tukang bangunan. Karena tidak seperti ini berdasarkan dengan gerakan tubuh. Jadi banyak seperti yang Ibu tadi jelaskan, olahraga, ya, olahraga, terus seni berhubungan dengan gerakan tubuh atau fisik. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Ibu. Iya. Dari kedua tes tersebut, kemampuan dasar, terus gaya belajar, di situ ada persenannya ya. Dan di situ nanti bisa dilihat yang paling tinggi itu apa? Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Ibu. Bisa kan? Iya. Jadi untuk jurus yang pertama ini kita mengenali potensi. Potensi itu Ibu melakukan asesmen, dan asesmennya seperti ini. Kita melakukan tes ya. Kita melakukan tes. Sekarang sudah zaman modern, kita tes nggak usah nggak usah menulis. Jadi kita memakai aplikasi. Aplikasinya apa namanya? Ya ini. HTTP Aku Pintar. Jadi nanti bisa dipelajari di rumah ya. Kita searching, kita buka Aku Pintar gitu ya. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Itulah untuk menggali potensi pada jurus yang pertama. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Ya. Sampai di jurus pertama yaitu mengenali potensi. Ada? Tidak ada. Sudah paham semua? Iya. Kalau sudah paham, Jurus ini. yang Ibu jelaskan tadi, di sini ada 3 gaya belajar. Seperti yang dijelaskan tadi, gaya belajar juga gaya belajar kinestetis ya. Seperti yang Ibu sampaikan ke Desta tadi. Kalau Desta berapa persennya tinggi di nomor 3 gaya belajar kinestetik, berarti tentang fisik. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Nah, di situ kan ada gambar ya. Ada gambar. Iya, kalau yang pertama gambar Visual. iya, berarti berhubungan dengan Mata. berhubungan dengan Iya. Terus yang kedua yaitu Auditori. auditori, berarti mendengar, berarti berhubungan dengan komunikasi. Ya. Terus yang ketiga gambar apa di situ? Tangan. Iya, berarti berhubungan dengan Fisik. ya. Paham sampai di sini? Iya. Berarti kenali potensi, menggali tentang kemampuan, terus gaya belajar, termasuk di dalam gaya belajar apa kalian gitu. Jadi tes ini adalah untuk mempermudah kalian dalam melakukan tes untuk menemukan kemampuan atau gaya belajar kalian. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Iya, ada pertanyaan? Iya. Kalau tidak ada, Ibu tutup sampai di sini ya. Iya, bisa dipahami kan? Bisa. Iya. Terus Ibu akan memberikan kesimpulan di dalam materi jurus pertama ini, yaitu mengenali potensi. Bahwa potensi siswa itu masing-masing berbeda. Jadi bagaimana kita menemukan dan mengetahui potensi anak-anak, berarti melewati tes akademik, dan tes itu terbagi menjadi berbagai macam, khususnya yaitu tes kemampuan dan gaya belajar. Oke, sampai di sini materi yang Ibu berikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih kembali, Bu.